Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KKM 38 yang beranggotakan Amalia, Deana, Dion, Kelby, Leli, Miftah, Sekar, Fitri, dan Widi. Dalam sesi kali ini kita akan menyampaikan materi berupa penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Selamat menyaksikan. Bagian yang pertama, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan berada di level pemerintah daerah atau kepala daerah yang memiliki tugas untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi dan dilaksanakan oleh PPKD. Sedangkan entitas akuntansi berada di level pengguna anggaran yaitu SKPD dan SKPKD. Setiap entitas akuntansi ini wajib menyelenggarakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarannya masing-masing dan menyampaikannya kepada kepala daerah selaku entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasian merupakan laporan keuangan yang berasal dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada Pemda. Laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi selanjutnya digabungkan atau dikonsolidasikan sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD atau yang sering disebut sebagai laporan keuangan konsolidasian. Berikutnya, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dieliminasi nih, yaitu akun Reskrimpokral, RK PPKD, dan RK SKPD. Berdasarkan rasa saldo setelah eliminasi, fungsi akuntansi Pemda kemudian mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LLA, LO, dan neraca. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Yang kedua, penyusunan LO konsolidasian, dan yang ketiga, neraca konsolidasian dengan asumsi bahwa di dalam setiap kertas kerja hanya terdapat dua entitas akuntansi. Yang pertama, ada ilustrasi kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian. Berikut merupakan contoh kertas kerja pemerintah Kabupaten Makmur Jaya. Jika kita lihat di sana terdapat PPKD dan SKPD yang disandingkan. Terdapat akun pendapatan, kemudian ada belanja. Selanjutnya, jika kita lihat di sana ada surplus dan juga defisit, yang itu berarti untung atau rugi. Kemudian terdapat juga penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan kertas kerja konsolidasi LRA di atas, disusun LRA di tingkat Pemda dengan format APPD terlebih dahulu, baru disusun ke format SAP. Berikutnya merupakan disajikan LRA format APBD. Masih tetap menggunakan pemerintah Kabupaten Makmur Jaya ya teman-teman. Jadi di sana masih terdapat akun pendapatan yang pada dasarnya jika dibandingkan dengan yang format SAP yang akan disajikan kemudian itu, kalau di format APBD itu terdapat pendapatan dana perimbangan, kalau di SAP terdapat pendapatan transfer. Kemudian dalam format APBD belanjanya dipecah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Masih terdapat juga akun penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan ya. Oke, lanjut. LRA format SAP atau singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintah. Di sana terdapat akun pendapatan yang di bawahnya ada pendapatan asli daerah, kemudian ya seperti dibilang tadi terdapat pendapatan transfer. Kemudian belanjanya pada format SAP dibagi menjadi belanja operasional yang dibagi-bagi lagi, ada hibah, ada belanja pegawai, dan lain-lain. Next, ilustrasi kertas kerja penyusunan laporan operasional. Pada intinya, pada laporan operasional ini terdapat akun pendapatan dan juga beban yang nantinya akan dibandingkan dan dihasilkan apakah dia surplus ataukah defisit. Berdasarkan kertas kerja penyusunan LO konsolidasi yang di atas, selanjutnya disusun LO di tingkat Pemda dengan format SAP. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan laporan operasional tingkat Pemda dengan format Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut nih ilustrasinya. Oke, berikutnya yang terakhir terdapat ilustrasi kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian. Masih menggunakan pemerintah Kabupaten Makmur Jaya ya guys. Oke, terdapat akun aset, kemudian ada juga kewajiban dan juga ekuitas. Nah, seperti yang dibilang di atas tadi, akun resipokal harus dieliminasi ya guys.
Berdasarkan kertas kerja penyusunan neraca konsolidasian di atas, selanjutnya akan disusun laporan perubahan ekuitas dan neraca dengan format SAP. Laporan perubahan ekuitas. Begini nih ilustrasinya. Jadi terdapat ekuitas awal tahun, kemudian ditambah atau dikurangi dengan surplus atau defisit. Kemudian terdapat dampak kumulatif bisa dengan koreksi atau lain-lain. Selanjutnya neraca di tingkat Pemda. Nah, berikut ilustrasinya. Terdapat aset, yaitu ada aset lancar, kemudian investasi jangka pendek, ada juga piutang. Nah, ada aset yang lancar yang dibagi menjadi investasi jangka panjang, ada aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kemudian terdapat kewajiban, ada kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian yang terakhir terdapat ekuitas. Jadi jika dijumlahkan, aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Ayo semangat yuk, dikit lagi nih. Lanjut ke bagian C, terdapat laporan arus kas. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan juga transitoris. Laporan arus kas terdiri dari yang pertama, ada aktivitas operasi, merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode. Yang kedua, ada aktivitas investasi, merupakan aktivitas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, merupakan aktivitas yang terkait dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, ada aktivitas transitoris, merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas selain yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Topik berikutnya, apa sih perbedaan LAK berbasis CTA dan juga basis akrual? Kira-kira apa ya? Jeng jeng, ini nih jawabannya. Perbedaannya dibagi ke dalam klasifikasi, aktivitas investasi non-keuangan, aktivitas investasi, dan lain-lain. Kemudian topik bahasan terakhir mengenai contoh laporan arus kas. Ini nih guys.
terdapat aktivitas arus kas operasi, kemudian ada event investasi, ada pendanaan, dan juga transitoris. Cukup sekian sharing materi dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga diharapkan untuk teman-teman mengoreksi melalui komentar di bawah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.